Ah, ya Pak. Oke, apa namanya? Ke pertanyaan berikutnya apa ya? Ya, Jarak tempuh, Pak. Apakah jarak tempuh berpengaruh terhadap harga jual nih? Seberapa besar pengaruhnya, Pak? Atau bisa sedikit ya. ceritakan lah kenapa sih jarak tempuh itu ngaruh banget? Enggak, Pak. Silakan. Tadi sebenarnya sudah saya singgung ya dia Pak kan, nah, semakin rendah makin bagus Pak. Karena mobilnya jatuhnya nggak mobil lelah Pak, nggak mobil rental, nggak mobil yang mobilitas tinggi Pak. Gitu aja sih Mm-mm. Pak. Kan kalau jarak juga nanti berpengaruh pada penggunaan bannya ya Pak. Cepat aus Oh, bannya Pak kalau ban. jarak. Oke. Ya Oke. semuanya ban, rem, kelengkapan-kelengkapan yang lainnya gitu Pak. Pasti ngaruh Pak, Oke. semakin sering dipakai kan Pak, ya, harus dijaga untuk kondisi mobilnya. Hmm. Ya, balik. Halo. Oke, Pak. Bisa diulang tadi sedikit kurang jelas perihal nomor 10, Pak. Perihal jarak tempuh tuh, Pak. Kira-kira seberapa besar pengaruhnya boleh diceritain sedikit? Jarak tempuh sangat berpengaruh ya Pak, karena yang ditanyakan dari jarak tempuh kita bisa mengetahui apakah mobil itu lelah atau tidak Pak. Nah, lelah arti di sini itu banyak perbaikan atau pergantian part gitu Pak. Oke. Misalnya ya ada di bannya kah atau di remnya gitu. Mungkin gitu aja sih Hmm. Pak. Kelihatan berarti, Pak, ya, Kalau dari untuk ban sama remnya kalau jarak tempuhnya tinggi. betul betul Pak, mobilitas tinggi Oke. bakal kelihatan. Mobil apa tadi, Pak? Lelah ya? Mungkin saya juga sering dengar sih, Pak, Lelah. banyak orang, ah nggak usah diambil tuh, mobilnya lelah gitu. Berarti maksudnya itu ya, Pak, pengaruhnya. Betul betul Pak. Oke. Baik, Pak. Pak, pertanyaan berikutnya ya, apa namanya? Kalau kondisi mesin, Pak, ini juga nggak kalah penting. Kondisi mesin itu seberapa besar, Pak, pengaruhnya terhadap harga jual? Mesin ya Pak. Mesin Ya. itu ya pasti ngaruh ya Pak. Mm-mm. Karena kan apakah udah pernah turun mesin atau belum Pak, itu berpengaruh terhadap harga jual Pak. Oke. Terus, Ya, apalagi, Pak, untuk kira-kira kalau di mesin mesin? kondisi parah itu ada yang netes atau enggak gitu Pak. Rembes di Oh, bagian rembesan. bawah, Rembesan ya? betul Oke. rembes tas itu masih diambil untuk biaya perbaikannya Pak. Cenderung lebih sedikit Pak, dan waktu perbaikan cepat kalau rembes atas ya Pak. Kalau Oke. atau ada malfungsi Pak, ada beberapa yang nggak berfungsi seperti masalah pengapian atau masalah injeksinya gitu Pak. Ya saya juga Oke. masih memikir sih gitu. Oke. Kalau Ada lagi, Pak, kalau di getar mesin kira-kira? mungkin getar atau enggak mesinnya Pak, atau suara gitu Pak. Kadang Bapak sering dengar ada kayak raung-raungan gitu Pak, suara yang Kasar maksudnya, Pak? yang Kasar atau besar. oke, siap kalau gitu. Untuk mesin kurang lebih sudah dapat saya gambarannya, Pak. Tadi apa namanya? Banyak rembes ya banyak yang terlihat ya, Pak, ya. Rembes atau ini apa namanya masalah-masalah Ya, lain mungkin di pengapian atau ini. Kalau pengapian dan injeksi sendiri kan, Pak, mungkin nggak bisa dilihat dari segi visual ya, Pak, ya, tapi berarti lewat suara tadi karena di dalam suara kali betul ya. Pak. Oke. Betul betul. Oke, suara kasar tadi ya, Pak. Oke, Pak, ke pertanyaan berikutnya, Pak. Apa namanya? Kalau kondisi eksterior nih, Pak, gimana, Pak? Pengaruhnya terhadap harga jual. Kayak apa aja nih yang paling berpengaruh? Kondisi seperti apa nih di eksterior? Eksterior Pak itu bekas repair mungkin Pak, atau repaint gitu kan. Semakin banyak titik repair, semakin berkurang nilai jualnya. Banyak Oke. juga yang titik repair ini kita lihat dari hasil pengecatan Pak. Oh, hasil Pengecatan itu baik pengecatan. nggak, atau Oke. overspray nggak, belang nggak, bintik nggak gitu. Banyak Oke. dengkul nggak gitu Pak. Oh ya, Detail siap. permukaan dalamnya, dari gelombang kacatnya, atau catnya belang gitu Pak. Baret, penyoknya. Begitu juga Pak kalau di eksterior Pak. Oke, berarti hal-hal yang disebutin tadi yang paling berpengaruh ya, Pak, ya. Tinggal seberapa jumlah dan seberapa banyak titiknya gitu. Betul. Oke, Pak. Kalau pertanyaan berikutnya nih, Pak, tadi udah apa namanya eksterior, Kak. Sekarang ke interior nih, Pak. Biasanya apa aja sih, Pak, yang penting itu di interior biar apa harga jualnya sesuai gitu.
Biasanya itu Pak ya, kalau saya bisa urutkan itu misalnya di Pak itu ada indikasi bekas banjir nggak gitu. Nah, Oke. AC dingin kan. Oke. Kalau AC kan ya, saya bilang tadi di bawah 13 derajat. Mm-mm. Setir ada yang bunyi nggak? Gitu. Transmisi normal nggak? Matic jangan sampai ada jeduk delay gitu Pak. Nah, sisanya ya Oke. cover, jok, yang head unit gitu, di custom atau enggak gitu, itu juga berpengaruh Pak. Jok yang di custom berpengaruh, unit yang di custom berpengaruh harganya Pak. Oke, oke, siap. Itu Iya. berarti interior. Kalau ini Pak, kalau electrical ya, mungkin masuk di interior juga sih Pak ya, masalah kelistrikan gitu. Tapi Ya. mungkin eh, secara umum lah, electrical yang secara umum yang saya maksud itu kira-kira gimana Pak pengaruhnya terhadap harga jual? Elektrikal kalau masih bagus ya, pasti masih bagus ya Pak. Kalau berfungsi normal segala macamnya masih bagus Pak. Elektrikal kan proses perbaikannya nggak terlalu ribet ya Pak, nggak seribet bagian atau part yang lainnya gitu Pak. Yang paling berpengaruh Oke. kalau instrumen master ada lampu indikator yang menyala karena ada malfungsi. Biasanya kan pembeli Oh, ragu buat ngambil Pak. Nah, oh, oke. ini meskipun sudah dilakukan perbaikan, namun indikator airbag sampai menyala itu kan meragukan Pak, pasti turun harganya Pak. Kalau airbagnya nyala gitu Pak ya. Oh, airbag. Airbag Nah, itu biasa karena ini kenapa Pak? Nyala. pernah ada bekas tabrak gitu Pak, Oh, pernah oke, oke. terjadi gitu Pak. Nah, Benturan. pasti turun harganya. Ya, benturan Oke, gitu. siap Pak. Selama bukan mobil CBU yang partnya susah dan mahal, nggak terlalu jadi masalah sih Pak. Kalau itu nggak terjadi Pak. Oke, siap. Itu berarti perihal ini ya tadi ya Pak ya, electrical ya Pak. Kalau ini Pak, kalau Kalau kondisi rem sama suspensi Pak, itu gimana juga pengaruhnya Pak? Kira-kira? overall sih nggak terlalu berpengaruh Pak kalau rem ya Pak. Asal masih berfungsi Hmm, normal itu masih oke Pak. Calon oke, pembeli jarang sampai tebalan kampas atau piringan Pak. Tapi bagian oke. suspensi biasanya dicek Pak. Sebelum dijual jangan sampai ada terlihat rembesan atau oblak, baik itu di join-join atau di karet boot dari steering rack sampai suspensinya Pak. Gitu aja Oke. sih Pak Oh, kalau untuk oke, kalau begitu apa namanya?